Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Rajibah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan kemajuan dari kegiatan magang riset saya di Pusat Riset Elektronika BRIN, khususnya di kelompok riset device sensor dan aktuator. Adapun topik riset yang sedang saya kembangkan yaitu fabrikasi fleksibel energi harvester berbasis nanokomposit BCZT PVDF menggunakan metode screen printing. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya, mengapa riset ini penting? Saat ini, perangkat pintar seperti IoT dan juga wearable device seperti smartwatch ataupun sensor medis itu berkembang sangat pesat. Tapi ada satu tantangan besar, baterainya konvensional, yaitu terkait baterai konvensional. Baterai punya umur pakai yang cukup terbatas dan juga berpotensi menjadi limbah. Untuk solusi inovatifnya, yaitu kita bisa membuat energi harvester. Itu tuh merupakan sebuah device yang bisa memanen energi dari gerakan mekanis tubuh ataupun getaran yang ada di sekitar kita, lalu bisa diubah menjadi energi listrik secara langsung. Nah, untuk membuat device ini nyaman dipakai, materialnya itu harus fleksibel, tapi luaran si listriknya itu harus tinggi. Nah, disinilah inovasi riset ini bisa masuk. Kami di sini menggabungkan dua material, yaitu yang pertama PVDF, sebuah polimer yang sangat lentur, tapi daya listriknya itu rendah. Nah, di sini kita mengkombinasikannya dengan material BCZT, itu merupakan keramik bebas timbal yang daya listrik atau sifat piezoelektriknya itu sangat tinggi. Tapi untuk BCZT ini sifatnya itu cukup kaku. Nah, jadi penggabungan keduanya ini menjadi nanokomposit yang diharapkan menghasilkan material yang lentur sekaligus punya performa listrik yang tinggi. Nah, lalu bagaimana gitu cara mencetaknya? Di sini kami memilih metode screen printing karena metode ini cukup efisien, lalu juga presisi untuk mencetak lapisan tipis dan sangat cocok untuk diaplikasikan pada permukaan yang fleksibel. Nah, dari latar belakang yang telah disebutkan tadi, tujuan utama dari riset saya ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama itu melakukan fabrikasi atau pembuatan lapisan nanokomposit ini dengan metode screen printing. Lalu yang kedua, melakukan karakterisasi untuk melihat sifat struktur dan kelistrikannya. Dan yang ketiga, mengevaluasi seberapa besar daya listrik yang bisa dihasilkan dari device ini. Lalu, agar riset ini tetap fokus dan terarah, saya menetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama itu, material pengisinya itu hanya fokus pada keramik bebas timbal BCZT, matriksnya menggunakan PVDF, dan metode utamanya itu menggunakan screen printing. Lalu untuk pengujian listriknya akan dilakukan dalam skala laboratorium dengan memberikan stimulus mekanik. Nah, lalu apa saja yang sudah saya kerjakan? Eh, yang sudah saya kerjakan itu fokus utamanya pada pematangan fondasi riset. Di sini untuk fase pertama, saya menyelesaikan seluruh proses administratif dan pembekalan. Ini termasuk pelatihan etika riset, manajemen referensi, dan pengenalan operasional laboratorium. Lalu untuk fase kedua, saya melakukan studi literatur yang cukup intensif gitu. Tidak hanya membaca jurnal, saya juga sudah mulai menghitung stoikiometrinya secara presisi untuk menentukan komposisi pencampuran materialnya nanti. Lalu di fase ketiga, semua pemahaman teori tadi itu saya tuangkan menjadi draft proposal riset yang kemudian saya konsultasikan secara rutin, presentasikan, dan juga direvisi hingga metodologinya benar-benar solid. Nah, dari ketiga fase tersebut, saya sudah memegang beberapa output konkret.
Secara administratif, saya sudah lulus sertifikasi safety induction, yang artinya saya sudah memahami protokol keselamatan dan juga siap secara legal gitu, maupun teknis untuk masuk ke laboratorium. Lalu secara logistik, saya sudah menyelesaikan perhitungan material dan juga menyusun bill of materials yang final. Jadi di sini saya sudah tahu gitu persis bahan apa saja yang harus disiapkan. Dan yang terpenting, secara akademik, proposal riset ini telah divalidasi oleh pembimbing saya gitu. SOP eksperimennya juga sudah jelas dan siap untuk dieksekusi nanti. Nah, tentu saja selama ini ada beberapa tantangan selama prosesnya. Kendala terbesar saya ini di awal adalah memahami literatur tingkat lanjut yang sangat spesifik, terutama terkait sifat material dan proses thermal sintesisnya. Nah, untuk mengatasinya, saya mencicil bacaan saya, membandingkan antar jurnal gitu. Dan yang paling membantu itu proaktif berdiskusi dengan pembimbing saya. Lalu untuk tantangan lainnya, yaitu menyederhanakan proposal yang cukup banyak gitu, menjadi presentasi yang ringkas tanpa menghilangkan intinya. Jadi untuk proses ini tuh mengajarkan saya banyak hal. Saya jadi sadar bahwa riset itu bukan sekedar campur mencampur di laboratorium gitu. Eh, Fondasi literatur yang kuat dan kemampuan komunikasi ilmiah itu cukup penting dengan eksperimen fisik itu sendiri. Nah, untuk langkah ke depannya, saya akan bertransisi dari yang tadinya hanya bekerja di depan laptop saja gitu, menjadi kerja langsung di laboratoriumnya. Untuk rencana tindak lanjutnya, itu ada 4 langkah. Yang pertama itu persiapan infrastruktur, itu pengadaan bahan dan juga booking alat karakterisasinya. Lalu yang kedua, sintesis material. Saya akan mulai proses kalsinasi dan juga sintering serbuk BCZT. Lalu yang ketiga, fabrikasi device itu akan mulai mencetak nanokomposit ini menggunakan teknik screen printing. Dan yang terakhir itu pengujian untuk melihat eh, performa listrik device permanen energi ini yang sudah dibuat. Mungkin demikian presentasi laporan kemajuan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.